Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقران واجعل القران حجة لنا ولا حجة علينا امين يا رب العالمين. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, ibu dan bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul berwajah dalam majelis yang penuh barakah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih memegang teguh keimanan keislaman kita, dan juga selawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini kami diberikan amanah untuk membicarakan urgensi ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Qur'an. Bahwa kita mesti memahami yang namanya menuntut ilmu itu kita tidak bisa mengambil seluruhnya secara sekaligus. Dan ilmu Islam yang namanya ilmu Islam, ilmu yang sangat luas. Ada bidang ilmu Al-Quran, ada bidang ilmu hadis, ada bidang ilmu fiqh, ada bidang ilmu bahasa dan lain sebagainya. Kemudian kita mewujudkan ada yang namanya ulumul Quran. Ulumul Quran. Apa ulumul Quran? Apa itu ulumul Quran? Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Ada berapa cabang ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran? Ada berapa? Puluhan. Ada puluhan cabang ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari mulai yang paling populer biasanya tafsirnya, tafsir Al-Quran. Ada lagi asbabun nuzul, nasikh mansukh. Kemudian yang berkaitan dengan rasm, tulisan Al-Quran. Ada lagi ilmu dhabt, ilmu tanda baca Al-Quran. Kalau yang berkaitan dengan cara membacanya, ada yang namanya ilmu tajwid, ada yang namanya ilmu qiraat. Apa itu ilmu tajwid? Apa itu ilmu qiraat? Apa ilmu tajwid, ibu-ibu? Bapak-bapak, ilmu tajwid apa? Halo, hadir ibu-ibu. Assalamualaikum. Ibu-ibu, apa ilmu tajwid? Kedengaran saya? Kedengaran saya, ibu-ibu? Ilmu yang mempelajari ilmu tajwid. Ya, tajwid itu apa? Ilmu yang pelajari cara baca Al-Quran. Cara baca kayak gimana? Apa bedanya dengan qiraat? Apa bedanya dengan qiraat? Ya sudahlah, lanjutkan aja. Bahwa ilmu Al-Quran itu ilmu yang sangat luas, dan sudah selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk memulai ilmu dalam Islam itu dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber pertama dan paling utama, sumber pertama dan paling utama dalam agama kita. Maka kita mesti memulai menuntut ilmu dari ulumul Quran. Tapi tentu saja tidak mungkin semua ulumul Quran kita pelajari. Tidak mungkin.
Walaupun kalau mau ya mungkin saja. Misalnya kitab apa yang merangkum seluruh ulumul Quran, maka Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti punya kitab yang namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Maka di sana beliau telah merangkum seluruh cabang ilmu Al-Quran dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dan tajwid hanyalah salah satu dari sekian banyak cabang ilmu Al-Quran. Maka sudah selayaknya ketika kita masuk ke dalam ulumul Quran, kita memulai dari yang terkecil dulu. Kita mulai dari tangga yang pertama. Maka tangga pertama dalam ulumul Quran adalah cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan at-tajwid qabla at-tahfidz wa at-tajwid qabla al-qira'ah. Belajar tajwid dulu sebelum menghafalnya. Belajar tajwid dulu sebelum belajar variasi qiraatnya. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran, tapi yang kita hafal itu adalah apa-apa yang keliru dari Al-Quran. Bukan Al-Quran yang kita hafal, tapi yang keliru dari Al-Quran yang kita hafal. Paham perbedaan? Ya. Jangan sampai kita ini menghafal sesuatu yang keliru, yang bukan Al-Quran sebetulnya. Jadi bukan Al-Quran aslinya. Seperti misalnya mungkin ya kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Sebagian tempat masih ada orang yang baca misalnya thaqulat dibaca sakulat. Thaqulat itu bagian dari ayat Al-Quran, tapi sakulat bukan. Bukan Al-Quran. Atau misalnya khairan yara. Masih banyak yang bacanya khairan yara Al-Quran. Khairan yara bukan Al-Quran. Maka jangan sampai kemudian kita menghafal yang keliru dari Al-Quran, bukan Al-Quran itu sendiri. Begitu ya. Kemudian jangan sampai juga kita mempelajari ilmu qiraat sebelum mempelajari tajwid. Kenapa? Karena jangan sampai kita memahami variasi lafal-lafal Al-Quran tapi ternyata melafalkannya pun belum tepat. Maka adalah kekeliruan. Seperti yang disampaikan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang sangat luas dan tidak mungkin bagi kita mempelajari keseluruhannya sekaligus. Maka para ulama telah menetapkan pada kita, apabila kita ingin masuk pada satu cabang ilmu, maka kita mulai dari yang kecil sebelum yang besar. Dan oleh karena itu kita mesti bertahap dalam memasuki dan mempelajarinya sebagaimana perkataan para ulama, bada'a bisaghairil ilmi qabla kibari. Maka para ulama memulai dari ilmu yang sederhana, dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sederhana, ilmu yang kecil dibandingkan luasnya ulumul Quran, dibandingkan begitu dahsyatnya ulumul Quran. Asy-Syaikh Sayyid Hawa rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa awal ulumul Quran al-amaliyah, maka ilmu yang pertama kali mesti dipelajari dan diamalkan adalah ilmu tilawah yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan ilmu tilawah ini ada dua kata beliau. Yang pertama adalah ilmu tajwid, yang kedua adalah adab. Dua. Jadi dua ilmu yang harus kemudian kita masuki sebagai bagian dari tahap awal mempelajari ulumul Quran. Yang pertama ilmu tajwid, yang kedua ilmu adabul Quran. Adab terhadap Al-Quran. Dan ini yang hari ini mulai ditinggalkan. Begitu banyak para penuntut ilmu Al-Quran, bahkan para pengajar Al-Quran yang tidak memahami adab-adab terhadap Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian mempelajarinya? Ya dipelajari dari kitab-kitab adab. Di antaranya yang salah satu yang fenomenal ada kitab adab Al-Quran, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Apa judulnya? Apa? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Terjemahannya sudah beredar
dengan berbagai macam versi dan penerbit yang berbeda. Sebagai buktinya apa? Begitu banyak para penuntut ilmu Al-Quran atau bahkan para pengajar Al-Quran yang kurang memahami adab-adab terhadap Al-Quran. Contoh sederhana, misalnya pada saat kita membaca Alaihissallahu biahkamil hakimin, zikir apa yang disunahkan setelah membaca ayat tersebut? Zikir apa yang disunahkan setelah membaca ayat tersebut? Halo Bapak-bapak, Assalamualaikum. Sering baca surat At-Tin. Ketika membaca akhir surat At-Tin, Alaihissallahu biahkamil hakimin, zikir apa yang disunahkan? Minimal mengucapkan halo, istighfar. Kata siapa itu? Apa? Minimal mengucapkan bala, menjawab pertanyaan tersebut dengan mengucapkan bala. Dalam riwayat Abu Dawud ada lanjutannya, wa ana ala dzalika minasyahidin. Apa lafalnya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baru tahu? Baru tahu. Berarti selama ini nggak pernah baca? Nggak pernah. Ayo. Atau misalnya begitu banyak para pengajar Al-Quran yang tidak memahami tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah itu seperti apa? Maka di sana dalam kitab Tibyan fi Adab Hamalatul Quran dijelaskan begitu banyak adab-adab bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk masalah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan Al-Quran. Apa hukumnya wanita yang haid, laki-laki yang junub membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan sebagainya, di sana dibahas. Silakan dipelajari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Tidak sekarang pembahasannya, karena sekarang kita bahas yang pertama, yaitu ilmu tajwid. Maka diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ayyuhal muslimun a'ribul Qur'an, a'ribul Qur'an. Apa kata beliau? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ayyuhal muslimun a'ribul Qur'an, a'ribul Qur'an. Wahai kaum muslimin, i'rabkanlah Al-Qur'an. Ya Rabbullah, i'rabkanlah Al-Quran, i'rabkanlah Al-Quran. Apa makna dari i'rabkanlah Al-Quran? Bacalah Al-Quran sesuai i'rab yang benar. Jangan sampai mengubah harakat, jangan sampai mengubah huruf. Jangan sampai apa? Yang pertama, jangan sampai mengubah harakat. Yang kedua, jangan sampai mengubah huruf. Kadang-kadang orang Indonesia ini nggak paham kalau huruf hijaiyah ada sedikit perbedaan dengan huruf abjad bahasa Indonesia. Sebagian orang Indonesia mengira bahwa pelafalan huruf hijaiyah itu sama atau bisa disamakan dengan pelafalan huruf abjad. Makanya ketika ketemu huruf tha, sin, shin, dan shad, orang-orang Indonesia gampangin aja jadi S semuanya. Ya, dal, zal, zai, dha, qad, bahkan sampai jim kadang-kadang semuanya jadi sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kadang-kadang jadi ija juljilatil ardu jiljalaha. Jadi jim semuanya. Kenapa? Karena mengira bisa disamakan dengan bahasa Indonesia, padahal beda jauh. Sebagai contoh, ada kata dalla, dal lam tasydid, dalla artinya apa? Menunjukkan. Kita ubah jadi zal, zalla artinya hina. Tuh, udah beda kan? Yang satu menunjukkan, yang satu hina. Kita ubah dengan zai, zalla apa artinya? Jatuh, tergelincir. Kita ubah dengan jim, jalla apa artinya? Agung atau mulia. Ubah dengan dha, dhalla apa artinya? Menjadi.
atau senantiasa. Kita ubah dengan qad, dhalla. Apa artinya? Sesat. Tuh, beda-beda. Orang Indonesia bilang semuanya jalla aja udah. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Begitupun tak dengan to. Talaq dengan tolak. Sama atau beda? Talaq artinya apa? Talaq artinya apa? Kalau cerai bahasa Arabnya talaq atau tolak? Tolak. Bahasa Indonesianya talak. Bahasa Arabnya tolak. Talaq artinya bertemu. Tolak artinya berpisah. Talaq, talaqti, ketemu langsung. Bukan tolakti. Ya. Hati-hati. Ya, begitu. Begitu banyak hal yang bisa berubah sedikit hanya sekadar mungkin menurut kita sederhana, menurut orang Indonesia sederhana. Atau misalnya kul dengan kul. Kul dengan kul. Kul artinya apa? Katakan. Kul makan. Begitu banyak di antara kita yang masih membaca di kaum muslimin Indonesia secara umum masih banyak membaca apa? Kul huwallah. Makanlah dia Allah wal iyadu billah. Kul makanlah. Alhamdu apa? Segala alhamdu. Hamd itu beku atau mati padam. Jadi kalau hamd artinya adalah pujian, kalau hamd artinya padam atau mati. Bayangkan kita baca alhamdulillah berarti segala kematian bagi Allah. Wal-'iyadu billah. Alam, alam, semesta alam. Pakai ain. Pakai huruf apa? Mu'ain bukan. Ain. A. Bukan hamzah. Alam sakit. Alam semesta alam. Dua hal yang berbeda. Maka berhati-hati. Ustaz, kok ribet banget sih belajar Al-Quran? Enggak ribet, cuma belum terbiasa. Kenapa belum terbiasa? Karena enggak dibiasain. Kenapa enggak dibiasain? Karena memang kita menganggap Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Indonesia. Padahal Al-Quran diturunkan dengan bahasa. Ada yang pernah protes enggak waktu belajar bahasa Inggris? Ke tutornya. Bu tutor, Pak tutor, ribet banget bahasa Inggris. Udah, kita kan orang Indonesia, O-N-E, baca one aja. Ada yang protes kayak gitu? O-N-E bacanya apa? Nggak ada yang protes. Ribet nggak? Enggak, biasa aja. Kita bisa ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fasih sekali. Gila bahasa Arab? Padahal sama aja sebetulnya. Kalau Al-Quran diturunkan bahasa Inggris, ya kita belajar pronunciation bahasa Inggris. Kalau Al-Quran diturunkan dengan bahasa Betawi, ya kita belajar pronunciation Betawi. Masalahnya sekarang Al-Quran diturunkan dengan bahasa. Oleh karena itu a'ribul Quran, a'ribul Quran. Jangan sampai keliru hurufnya, jangan sampai keliru harokatnya. Maka di sini ada mengi'rab Al-Quran yang wajib dan ada mengi'rab Al-Quran yang sunnah. Kapan membaca Al-Quran sesuai i'rab itu wajib? Yakni yang berhubungan dengan huruf dan juga harakat. Adapun yang berkaitan dengan kesempurnaan sifat-sifat, maka ini hukumnya sunnah. Jadi sederhana, yang wajib itu cuma benerin huruf sama benerin harakat doang, udah. Yang lainnya apa? Sunnah. Mau diramalkan silakan, tidak juga tidak berdosa. Tapi kalau kita ahlu sunnah, ya berarti cinta sama sunnah. Begitu. Maka berarti kalau kita ingin memulai pembelajaran tajwidul Quran, kita mesti mulai dari apa? Memulai dari huruf. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa surah. Ada berapa surah dalam Al-Quran?
114. Ada berapa basmalah dalam Al-Quran? 114 juga. Tuh. Pastilah. Basmalahnya ada berapa, Bu? 114 juga. Kan At-Taubah nggak ada. Ya kan di An-Naml ada 2. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tetap sama-sama. Yang namanya surah itu adalah susunan yang terdiri dari beberapa ayat. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? Dari sumbernya dari mana, Ustaz? 6.000 tergantung mazhab siapa yang kita pakai. Ada 8 mazhab. Yang paling sedikit menghitungnya 6.208, yang paling banyak yang kita pakai 6.236. Yang paling banyak 6.236 itu mazhab Kufah yang sekarang diamalkan di kebanyakan negara kaum muslimin. Dan yang namanya ayat ini terdiri dari beberapa kata. Dan kata terdiri dari beberapa huruf. Berarti unsur terkecil dari Al-Quran itu adalah huruf. Maka dari itu kalau kita ingin mentajwidkan Al-Quran, kita mulai dengan perbaikan apa? Makanya Al-Imam Ibnu Jazari, tahu Imam Ibnu Jazari? Tahu Imam Ibnu Jazari? Nggak kenal Imam Ibnu Jazari? Halo ibu-ibu? Pernah dengar namanya? Udah kenalan? Oh, nggak sempat ketemu ya? Nggak sempat ketemu. Saya juga sama nggak sempat ketemu. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam Muqaddimah Jazariyah, apa yang beliau katakan? Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qari'ah yalamah id wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamun. Maka wajib hukumnya bagi seluruh para pembaca Al-Quran sebelum mulai baca Al-Quran untuk terlebih dahulu mempelajari apa? Makharijal hurufi was sifati. Berbicara tentang huruf maka berbicara tentang dua hal. Apa itu? Makhraj dan sifat. Buat apa mempelajari makhraj dan sifat? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar kita bisa mengucapkan setiap huruf hijaiyah dengan bahasa yang paling fasih. Begitu. Apa itu makhraj? Apa itu sifat? Apa itu makhraj? Apa itu sifat? Halo Bapak-bapak? Bapak? Makhraj tempat keluarnya huruf. Apa sih tempat keluarnya huruf? Apa tempat keluarnya huruf? Apa yang dimaksud tempat keluarnya huruf? Tempat di mana huruf hijaiyah dibunyikan. Organ pengucapan di mana huruf-huruf hijaiyah dibunyikan. Pertanyaan, huruf hijaiyah itu huruf konsonan apa huruf vokal? Huruf hijaiyah itu huruf konsonan atau huruf vokal? Halo? Huruf konsonan apa huruf vokal? Huruf hijaiyah itu konsonan. Huruf hijaiyah itu semuanya konsonan. Berarti kalau kita ingin membunyikan huruf ba, suaranya kayak gimana? Bukan, suaranya tetap kan konsonan. Paham kan? Paham kan Bapak-bapak? Nah, ketika kita mengucapkan huruf ba, adanya di mana itu? Nah, itu namanya makhraj.
tempat berakhirnya suara huruf hijaiyah itulah yang disebut dengan makhraj. Berarti kalau dal di mana? Ucapkan saja at. Oh, ujung lidah ketemu dengan gusi. Kaf at. Oh, pangkal lidah ketemu langit-langit. Jim oh, tengah lidah ketemu langit-langit. Fa af. Apa itu? Bibir bagian dalam ketemu ujung gigi seri atas. Tha af. Oh, ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Itu namanya makhraj. Gampang kan makhraj? Gampang. 90% insya Allah bisa kalau makhraj. Tapi belum cukup. Apa setelah makhraj? Sifat. Apa sih sifatul huruf itu? Ribet pengertiannya. Cara mengucapkan huruf itulah sifatul huruf. Sifatul huruf apa artinya? Cara mengucapkan huruf. Ada huruf yang diucapkan sambil mengalir. Ada huruf yang diucapkan sambil tertahan. Itu huruf tertahan. Ada huruf mengalir, ada huruf yang diucapkan sambil menggetarkan pita suara. Coba pegang pita suara. Ucapkan huruf dal. Bergetar enggak? Ada getaran? Itu namanya huruf yang diucapkan sambil menggetarkan pita suara. Ada yang enggak bergetar, contohnya tha. Ada getaran? Bahasa Arabnya yang bergetar jahr, yang tidak bergetar hams. Bahasa Inggrisnya yang bergetar voice, yang tidak bergetar voiceless. Bahasa Indonesia yang bergetar bersuara, yang tidak bergetar nirsuara. Jadi ada yang mengalir, ada yang tertahan, ada yang bergetar, ada yang tidak. Ini cara mengucapkan huruf hijaiyah. Sebetulnya bahasa Indonesia juga sama, ada makhraj, ada sifat. Ada huruf B yang makhrajnya berarti di bibir. Ya sifatnya berarti bersuara, letupan dan lain sebagainya. Sama, begitu kan? Cuma bahasa Arab ada beberapa huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Itu yang mesti kita lebih perhatikan. Dan yang namanya kefasihan membaca Al-Quran ini adalah sesuatu yang dituntut. Kenapa? Karena jangankan membaca Al-Quran, ngomong sehari-hari aja di zaman sahabat, kalau nggak fasih itu ada hukuman. Ngomong sehari-hari zaman dulu, kalau zaman sekarang udah jarang ngomong sehari-hari fasih, jarang. Ya, bahkan kalau kita ke Mekah, kalau kita ke Madinah, nggak ada yang ngomong bahasa Arab fasih, tukang dagang gitu ya. Semuanya pakai bahasa Indonesia. Mari, 5 rial, murah saja. Agak percuma juga belajar bahasa Arab, juga ke Mekah nggak kepake katanya. Yang umroh pakai bahasa Indonesia ternyata. Ya, jarang. Tapi zaman dulu, masya Allah, ketika kemudian para sahabat melihat anak-anak mereka, mendengar anak-anak mereka bercakap dengan bahasa yang tidak fasih, artinya bahasa yang terjatuh pada lahan. Jadi lawannya fasih apa? Lahan. Lahan itu lawannya fasih. Setiap bacaan Al-Quran, setiap percakapan bahasa Arab yang gak fasih namanya lahan. Apa kemudian sikap para sahabat terdahulu ketika melihat atau mendengar anak-anak mereka terjatuh pada lahan? Maka dikisahkan misalnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika misalnya anak didiknya ini ragu, ini ha apa ha, kemudian biasanya bagi seorang itu bacanya di antara ha sama ha, dibiarin sama gurunya. Atau muridnya ini ragu, ain dengan hamzah kadang-kadang dibiarkan, sin atau shad kadang-kadang dibiarkan. Paling kalau mengubah harakat baru dikoreksi. Tapi kalau huruf ini jarang dikoreksi. Akibatnya apa? Akibatnya banyak hafid
banyak hafizah yang mereka ini bukan menghafal Al-Quran, tapi tadi menghafal yang keliru dari Al-Quran. Kan sayang. Dan itu subhanallah, ketika kemudian memperbaikinya lebih berat daripada menghafal dari awal. Pengalaman pribadi seperti itu lebih berat. Kenapa? Karena kebiasaan yang berulang-ulang, ketika dikoreksi balik lagi ke situ, ketika dikoreksi balik lagi ke situ, ketika dikoreksi balik lagi, terus begitu. Dan ini lebih berat daripada menghafal dari nol. Yang biasa misalnya mengucapkan sakulat jadi sakulat, ini berubah ke sakulat, berat. Ketika sendirian atau ketika dilatih bisa. Coba silakan Bu, sakulat bisa, sakulat. Sekarang baca sakulat lagi. Begitu, berat. Makanya mumpung belum banyak hafalannya, berat belum banyak hafalannya? Oh ya. Mumpung belum banyak hafalannya, mari segera perbaiki bacaannya. Yang sudah banyak gimana? Ya nggak apa-apa, perbaiki juga. Ya mumpung belum terlambat. Begitu. Bahkan kemudian berkaitan dengan cara membaca Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran surah sangat populer yang tadi dibacakan. Salah satu ayatnya adalah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Warattil. Apa artinya warattil? Warattil apa artinya? Tartilkanlah Al-Quran ini tartila, setartil-tartilnya. Jadi harus mengerahkan seluruh tenaga. Pertanyaannya, apa itu tartil? Secara bahasa, tartil berasal dari kata rattala yarattilu tartilan. Artinya rapi, terstruktur, enggak bertumpuk-tumpuk, enggak renggang-renggang. Seperti orang yang giginya rapi, maka orang-orang Arab bilangnya rattalal asnan, gigi yang tartil, enggak numpuk, enggak renggang. Begitu. Maka gigi diumpamakan seperti huruf hijaiyah. Gigi yang rapi sama dengan bacaan yang rapi, antara satu huruf dengan huruf yang lain tidak saling tumpang tindih dan tidak saling berjarak. Contoh yang tumpang tindih bagaimana? Misalnya ketika membaca ya'idukum, sering terbaca ya'idukum, wa ma huwa bimuzahzihihi, sering terbaca wa ma huwa bimuzahzihihi minal adab. Zina itu namanya bertumpuk. Ada yang renggang-renggang kejauhan. Ini biasanya lebih banyak kekeliruannya. Kayak gimana? Ini satu huruf, ini huruf yang kedua, tapi dikasih jarak. Bismillah. Biasanya baru belajar begitu. Ya, hati-hati. Yang ngajarin anak-anak jangan sampai baca a'udzu billahi minasyai. Renggang-renggang hurufnya. Mestinya a'udzu billahi minasyaiton. Bismillahirrahman. Bukan bismil. Tartil itu rapih. Sebagaimana perkataan Ar-Raghib Al-Asbahani, dia mengatakan yang dimaksud dengan tartil adalah irsalul kalimati minal fami bisuhulati wastiqamah. Mengeluarkan setiap huruf dari mulut kita dengan ringan dan tepat. Ringan, tepat, ringan. Tidak ringan saja tapi berantakan, tidak pengen tepat tapi malah jadi berat. Biasanya kalau yang baru belajar memang wajar kalau masih agak berat, karena yang penting tepat dulu. Tapi jangan sampai terbawa dalam tilawah sehari-hari. Ada juga yang dia misalnya orang-orang yang sering mengedepankan irama daripada tajwid. Bacaannya ringan, enak, indah, akan tetapi tidak tepat. Dari sisi sifat-sifat hurufnya kurang atau berlebihan, hukum-hukum tajwidnya tidak diamalkan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan tartil
lebih luas daripada sekadar melafalkan huruf. Dia mengatakan apa? At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa tajwidul huruf? Melafalkan setiap huruf dengan tajwid. Apa ma'rifatul wuquf? Paham kaidah waqaf. Saya mau nanya nih, biasanya kalau lagi tilawah sehari-hari, ayatnya panjang, napas nggak kuat, berhentinya di mana? Berhenti di mana? Takarannya apa? Standarnya apa selama ini? Hah? Saka ya, standarnya saka. Saka hayat. Tahu saka hayat? Semaunya sendiri gitu ya. Atau mengandalkan rasa. Kayaknya di sini enak. Nah, ketika udah berhenti, mulai laginya dari mana? Mundur Ustaz. Mundurnya di mana? Ya kayaknya di sini enak. Kayaknya lagi. Berhentinya kayaknya, mulainya. Jadi ilmunya ilmu kayaknya. Padahal ada kaidahnya. Dan tentu saja kita tidak akan bisa memahami kaidah waqaf dan ibtidah, memulai bacaan dengan baik dan benar, kecuali apabila kita paham bahasa Arab. Mana ada orang yang bisa bahasa Arab tahu di mana berhenti, di mana mulai? Kenapa kau pakai kayaknya? Ya karena nggak tahu artinya. Ya kan? Coba kalau tahu artinya, walaupun dikira-kira masih dekat ke kebenaran karena tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, ya ini kayaknya enak dari wasa, dari thumma, dari fa, dari qala ya qulu. Enggak seperti itu. Ada kaidah. Berarti selain melafalkannya bagus, juga harus paham. Ini standar tartilnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tinggi standarnya. Bacanya benar, paham apa yang dibaca. Subhanallah. Ini baru tartilnya sempurna. Jadi kalau baru benar bacanya itu baru setengah tartil. Setengah tartil yang lainnya apa? Faham di mana berhenti, faham di mana memulai. Begitu. Dan subhanallah, berarti perjalanan kita masih panjang. Masih sangat panjang. Jangankan surat-surat yang panjang ya buat memahami maknanya itu. Yang pendek dah, yang pendek. Misalnya min syarri ma khalaq. Apa artinya? Ayo. Halo Pak. Min syarri ma khalaq. Sering baca ayat ini? Sering banget. Salat sunnah udah pasti. Kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Fatah, An-Nas. Mundur sedikit yang paling Al-Kafirun sama Al-Kautsar. Jarang tuh nyampe Alam Nasrah, itu jarang. Salat sunnah nyampe Alam Nasrah. Al-Kafirun sampai An-Nas. Pertanyaannya, udah pada paham belum maknanya? Ya udah deh, jangan Al-Falaq deh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai Al-Fatihah juga nggak paham. Bencana ini Al-Fatihah nggak paham. Ya. Kalau Al-Fatihah masih belum paham juga, bencana berarti. Kenapa dikatakan bencana? Nah, setiap sholat dibaca, kok nggak tahu artinya? Jangan sampai kemudian kita sholatnya menjadi seperti orang yang apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La taqrabus sholata wa antum sukara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan deketin sholat kalau kalian mabuk. Sampai kapan? Hatta sampai kalian ini memahami apa yang kalian ucapkan. Jadi
Cirinya orang tidak mabuk itu paham apa yang diucapkan. Perhatikan, cirinya orang tidak mabuk apa? Paham apa yang diucapkan. Jadi kalau selama ini kita baca nggak paham, nah ini masih mabuk misalnya. Masih sholatnya orang mabuk ini. Karena nggak paham. Jangan-jangan dari takbiratul ihram aja nggak paham. Allahu Akbar. Apa bacanya? Apa baca setelah itu? Ada yang baca wajah wajhiyah, ada yang baca Allahu baik-baik. Jangan sampai cuma dihafal. Apa bacanya? Allahu baik-baik. Apa artinya? Jangan artinya. Setelah itu baca apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah Al-Fatihah. Wah. Setelah Al-Fatihah apa? Surat pendek. Yang pendek banget. Inna a'tainakal kautsar. Apa artinya? Sesungguhnya inna doang sesungguhnya. Masya Allah. Ayo perbaiki sholat kita supaya jangan jadi sholatnya orang yang ruku baca apa? Jangan sampai gak paham juga. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal subhanakallahumma. Iqtidal. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah apa artinya? Memujinya. Sami'a, dia mendengar. Allah itu mendengar. Liman, kepada siapa saja hamidah yang memujinya. Makanya kita puji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamd. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Jangan sampai enggak ada yang paham. Jangan sampai enggak ada yang paham. Bolehlah kalau satu Al-Qur'an mungkin berat buat memahami seluruhnya, seminimalnya surat Al-Fatihah dan bacaan sholat. Seminimal-minimalnya. Jangan sampai surat Al-Fatihah dan bacaan sholat aja enggak paham juga, ya. Perhatikan kembali. Baik. Dan yang namanya tajwid itu adalah cara belajar membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam artian apa? Berarti objek bahasan tajwid itu hanya kalamullah. Ini yang sering ditanyakan. Kadang-kadang ada yang bertanya begini, kalau azan itu kan Allahu Akbar katanya madzhab asli, betul. Pertanyaannya boleh nggak dibaca lebih dari 2 harakat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya masih pendek lah, masih makful. Kadang-kadang yang kedua aja deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Halo? Boleh nggak? Kenapa boleh? Karena objek bahasan tajwid itu kalamullah. Yang aturannya rigid, yang aturannya ketat, itu hanya Al-Quran saja. Pertanyaan, lafal adzan Al-Quran bukan? Bukan, itu hadis. Maka tidak apa-apa, yang penting jangan sampai mengubah makna. Jangankan adzan, ngomong sehari-hari saja. Kalau dalam bahasa Arab jangan sampai mengubah makna. Ya kan? Misalnya kita lagi bertanya kepada ibu-ibu, min aina anti atau min aina anta? Gak bisa min aina anta kan? Ini percakapan sehari-hari. Apalagi ada. Maka jangan sampai mengubah makna. Berarti ketika kita mempelajari tajwid, kita nggak akan membahas hukum-hukum bacaan dalam hadis, azan, kitab dan lain sebagainya. Tajwid juga nggak ngebahas variasi bacaan, walaupun kadang ada. Contohnya variasi bacaan kayak gimana? Contohnya ada yang baca, mungkin kita pernah dengar ada orang baca wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah baca kayak gitu? Walal akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Atau misalnya surah An-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
nis, malikin nis, ilahin nis, min syarril waswasil khannas, minal jinnati wan nis. Hanya annas saja, kata annas yang dimiringkan suaranya. Atau misalnya kita pernah dengar mungkin baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Ada yang macam itu ada. Maka di ujungnya nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dipelajarinya di ilmu qiraat, bukan di ilmu tajwid. Maka pelajari tajwid dulu kalau kita ingin belajar ilmu qiraat. Begitu. Berkaitan dengan mengamalkan tajwid, maka terdapat beberapa fatwa dari para ulama. Misalnya Asy-Syaikh Mahmud Khalil Al-Husari, beliau mengatakan, wa hadzal naw' min al-lahan. Jadi kalau misalnya ada seorang terjatuh pada lahan, apa lahan tadi? Luar, lawannya fasih. Kalau misalnya ada seseorang baca Al-Qur'an kemudian lahan yang mengubah makna, wa hadzal naw' min al-lahni haram, maka haram. Contohnya yang haram bagaimana? Tadi contohnya alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Atau misalnya iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu. Hanya menghilangkan tasydid ini bisa mengubah makna. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka kepada cahaya mataharimu ya Allah. Coba yang misalnya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya mataharimu kami menyembah, kepada cahaya mataharimu kami meminta pertolongan. Ini ikrar kemusyrikan, bahaya sekali. Maka hati-hati. Mu'aqabun 'alaihi fa'iluhu ta'amada. Kapan dia berdosa? Kalau sengaja atau enggak mau belajar, itu dosa. Kalau misalnya lupa atau belum tahu tapi masih belajar, fala hurmah, enggak haram. Jadi kapan berdosanya? Yang pertama kalau sengaja, yang kedua kalau enggak mau belajar. Oleh karena itu Doktor Rihab Muhammad Mufid Syamati mengatakan dalam Hilyatut Tilawah, hukum lahnil jari, hukum lahan yang merusak i'rab itu haram. Kenapa? Karena mengubah lafal-lafal Al-Qur'an dan merusak maknanya. Wa ammal jahil, terus gimana dong orang yang belum tahu, orang yang belum bisa? Maka orang yang belum tahu dan orang yang belum bisa, fa'alaihi ayyata'allam. Wajib belajar. Wajib belajar. Hukum belajar itu apa? Fardu ain. Talabul ilmi fardhu, fardu ain. Apa artinya fardu? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Wa amma man la yastati'u aw la yaqwa 'ala ta'allum. Terus gimana kalau misalnya ada orang yang sudah enggak kuat, enggak mampu buat belajar, kalau harus memperbaiki seluruh bacaan Al-Qur'an enggak sanggup, atau misalnya kewajibannya banyak, dia seorang bos perusahaan yang besar, dia seorang bupati, dia seorang wali kota, dia seorang presiden, maka fayaqra ma tasi'u bihi sholatu. Seminimal-minimalnya adalah belajar baca surah Al-Fatihah karena berkaitan dengan keabsahan sholat. Mau Anda seorang presiden, bupati, gubernur, pemegang perusahaan besar ekspor impor, gak bisa enggak, suka enggak suka, mau enggak mau, tetap harus belajar baca surah Al-Fatihah yang benar. Gak bisa enggak. Yang lain boleh ditinggalkan, Al-Fatihah gak bisa. Kenapa? Karena berkaitan dengan keabsahan. Apalagi bapak-bapak, saya tekankan, apalagi bapak-bapak. Kenapa apalagi bapak-bapak? Karena rijal qawwam. Buktikan kekewamahannya. Jangan sampai
sampai kemudian ibu-ibu lebih semangat belajar tahsin, bacaannya lebih bagus dari bapak-bapak. Kalau tahajud pengen jamaah, istrinya jadi imam? Enggak mungkin. Di mana harga diri sebagai seorang laki-laki? Iya. Kenapa? Karena seorang laki-laki yang bacaan Al-Fatihahnya rusak tidak sah jadi imam. Enggak sah jadi imam. Kata siapa? Mayoritas ulama. Bukan kata saya, kata mayoritas ulama. Makanya di sini dikatakan bagi orang yang masih tahap belajar, tetap harus belajar Al-Fatihah. Terus kemudian wala yusalli imama, jangan nekat jadi imam kalau Al-Fatihahnya masih berantakan. Jangan nekat. Ya, makanya bapak-bapak yang Al-Fatihahnya udah bagus harus berani maju, bukan bertanya saya boleh maju nggak saat kalau keadaan buntu. Bukan, wajib maju. Kalau kemana-mana jangan lupa bawa peci. Bapak-bapak kalau jalan-jalan kemana-mana jangan lupa bawa peci. Kenapa? Karena kalau di stasiun, di terminal ada musola, kemudian waktu sholat tiba pasti yang ditunjuk yang pakai. Jangan sampai kalah penampilan sama orang yang baca Al-Fatihahnya masih berantakan. Pakai gamis, pakai peci, jenggotnya panjang, dia yang ditunjuk jadi imam. Pas baca Alhamdulillahirabbil alamin, selesai, game over, nggak sah sholatnya. Dia hanya sah bagi dirinya sendiri saja kalau dia masih belajar. Kemudian wala yajharu bil qiraati fi majalisil muslimin. Juga jangan mengeraskan bacaannya di hadapan kaum muslimin, seperti misalnya merekam video di upload di Instagram, di YouTube, di Facebook, padahal bacaannya bisa berantakan, ditahan dulu. Begitu, ya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i fatwa dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, apa kata beliau dalam kitab Al-Um? Wa in lahana fi al-Qur'ani lihalan yuhillu ma'na syai'in minha lam ara salatahu jadaah. Kalau misalnya ada orang baca Al-Qur'an pada surat Al-Fatihah lahan sampai merusak makna, maka saya menilai salatnya tidak sah. Wala amman khalfahu, dan juga salat orang yang di belakangnya. Kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan kata saya. Demikian pula pendapat ulama yang lain, misalnya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, juga beliau punya fatwa yang sama. Juga misalnya dari mazhab yang lain, dari siapa di sini? Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga punya pendapat yang sama. Juga kemudian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga beliau punya pendapat yang sama. Beliau mengatakan, wa amma man la yuqimu qira'atul Fatihah fala yusalli khalfah. Maka kalau misalnya imamnya ini belum bisa baca Al-Fatihah benar, kalian jangan sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia hanya sah jadi imam bagi orang semisalnya saja. Ketika imamnya belum bisa baca Al-Fatihah, makmumnya bisa baca Al-Fatihah. Nah, makmum yang bisa baca Al-Fatihah ini enggak sah. Enggak sah. Ya, begitu. Makanya untuk para DKM, kalau di sini ada pengurus-pengurus DKM, hati-hati pilih imam. Bukan yang paling tua, bukan yang paling banyak donasi ke masjid, bukan yang punya hubungan kekerabatan dengan DKM, bukan yang punya hubungan kerabatan dengan muatif, bukan. Tapi yang benar baca Al-Fatihahnya, karena ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Begitu. Jadi hati-hati memilih imam. Ya, oleh karena itu bapak-bapak yang sudah bisa baca dengan benar, jangan ragu buat maju. Jangan ragu buat maju. Bukan ujub, ya. Bukan kemudian wah ntar dikira semua, enggak. Justru menyelamatkan jamaah dulu, menyelamatkan sholatnya jamaah dulu. Maju. Begitu. Jangan yang bisa baca Al-Fatihah malah silakan begitu. Yang majunya akhirnya berantakan lagi. Jangan. Yang maju yang benar. Yang benar baca Al-Fatihah. Kalau sholat yang lain masih dimaafkan, ya, nggak akan membatalkan sholat. Tapi kalau Al-Fatihah bisa membatalkan sholat. Begitu. Kalau sampai apa? Kalau sampai mengubah. Maka berarti ketika kita telah memahami ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai belajar dari sekarang. Tidak bisa ditunda. Pertanyaannya, bagaimana cara belajar? Bagaimana cara belajar tajwid yang benar? Maka
apa yang mesti kita pahami adalah bahwa Al-Quran yang tadi disampaikan, kita harus mulai dari huruf. Kita harus mulai dari huruf. Dan disebabkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka berarti kita mesti memahami pelafalan huruf demi huruf Arab. Bukan huruf Indonesia, bukan huruf Inggris, bukan huruf Jepang, tapi huruf Arab. Ini Dede mau buat Dede. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan cara baca Al-Quran. Beliau mengatakan, beliau disifati oleh salah seorang istri beliau, Ummu Salamah, ketika membicarakan bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, maka beliau menjawab, "Annaha na'atat qira'at ar-rasuli mufassaratan harfan harfa." Jadi bacaan Nabi itu huruf demi hurufnya jelas. Kalau sin ya sin, kalau ta ya ta, kalau sad ya sad. Dal ya dal, ta ya ta, to ya to. Ketika beliau membaca, orang itu nggak akan samar. Ini sin apa sad ya, nggak akan begitu. Ini shin apa sin ya, nggak akan begitu. Jadi ketika Nabi baca itu mufassaratan harfan harfa, satu huruf dan huruf yang lain saling menafsirkan, saking jelasnya bacaan beliau. Begitu. Maka ini yang harus kita contoh. Kemudian bagaimana belajarnya? Maka yang disampaikan oleh Syekh Utsman. Fa'ala qari'il Qur'ani, maka sudah sepatutnya wajib bagi setiap pembaca Al-Quran ayakhudha qira'atahu ala tariqit talaqqi. Maka wajib mempelajari Al-Quran itu dengan cara talaqqi. Apa itu talaqqi? Talaqqi itu bertatap muka, ngambil langsung dari guru, itu namanya talaqqi. Talak itu ngambil langsung dari guru, bukan dari kitab, bukan dari rekaman, tapi langsung dari guru. Wal isnadi 'ani syuyukhil akhidin 'an syuyukhihim, dan juga menelusuri sanadnya sehingga kita bisa yakin bahwa bacaan yang diajarkan oleh guru-guru kita benar-benar adalah bacaan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Begitu. Terus gimana kalau misalnya ada orang yang otodidak baca Al-Quran? Mungkin enggak? Maka Syekh Utsman mengatakan, wa amma in i'tamada fi qira'atihi 'ala ma qara'a fi butunil kutub. Kalau misalnya ada orang yang cuma ngandelin kitab atau sekadar mengikuti apa yang ia dengar dari rekaman-rekaman para qari, qad hadama ahada arkanil qira'ati sahih, maka dia sesungguhnya telah menghancurkan rukun qiraah yang sahih. Bahkan dia mengatakan wa tu'addu qira'atuhu 'inda dzalika min babil kadzib bi riwayatir rasul bi riwayatil Qur'anil Karim. Jadi kalau misalnya ada orang yang otodidak, enggak pernah talaqqi, kemudian dia mengatakan ini benar, ini salah, ini tepat, ini belum tepat. Nah, perkataan itu dinilai dusta. Kenapa? Karena dia belum tahu standarnya bagaimana. Standarnya apa? Kalau cuma standarnya kitab nggak bisa jadi standar. Kenapa? Misalnya saya kasih contoh. Nun bertemu fa, kita lihat di kitab, kita lihat di buku. Nun bertemu fa, hukumnya ikhfa, dibaca dengan dengung, dibaca dengan samar, dengung, ditahan 2 harakat, biasa begitu. Pertanyaan, prakteknya kayak gimana? Kan ada DVD-nya Ustaz. Oh, ternyata bukunya keren, ada DVD-nya, setel DVD-nya. Oh, ada cara prakteknya, kita ngikutin pertanyaannya. Yakin tidak prakteknya kita sudah tepat? Belum yakin. Kenapa? Karena video nggak pernah bisa mengoreksi bacaan kita dengan hafalan. Jadi kalau misalnya hafalan kita itu hanya Al-Fatihah, ya sudah, derajat kita hanya sampai di situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan teruskan, udah dia bisa selesai, derajatnya di situ. Kalau masih ada hafalan, silakan baca bacaan masing-masing. Baca Al-Fatihah, baca terus sampai juz am selesai. Kemudian baca yang lain, semakin kita banyak baca dengan hafalan, maka semakin naik derajat kita, semakin naik level kita, semakin naik kedudukan kita. Terus seperti itu. Maka ketika kita sudah mulai belajar tajwid, jangan lupa nyicil hafalan.
Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya nggak pernah mewajibkan khatam, nggak pernah. Yang penting itu menghafal. Nggak perlu buru-buru pengen khatam, nggak perlu. Yang penting itu terus ngafal, terus murojaah, udah. Kenapa? Karena masalah menghafal Al-Quran itu bukan seberapa cepat kita khatamnya, bukan. Tapi tentang seberapa kuat kita mampu untuk terus bertahan dalam murojaah. Makanya saya sering menyampaikan, berapapun hafalan kita, berapapun banyaknya surah yang kita hafal, berapapun banyaknya hafalan kita, jadikan ia sekuat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah kuat? Karena sehari dibaca 17 kali. Jadi kalau ibu-ibu pengen hafalannya kuat, diulang berapa kali sehari? 17 kali. Setiap hari gak absen. Insya Allah gak akan lupa. Saya punya hafalan juz amma Ustaz. Gak apa-apa, pulang 17 kali setiap hari. Berarti sehari baca 17 juz. Subhanallah. Ya kalau nggak sanggup dibagi 17 bisa jadi seminggu, ya nggak apa-apa. Ya. Yang penting terus diulang. Seperti kita mengulang suratul Fatihah. Makanya berarti naik level di sholat sunnahnya. Jangan Al-Kautsar lagi. Naik level apa sholat sunnahnya? Karena sudah hafal An-Nazi'at, An-Nazi'at sholat sunnahnya. Ustaz, kalau An-Nazi'at nanti gak keburu jamaahnya, kan bisa di Ba'diyah An-Nazi'at. Ya gak apa-apa deh kalau Qobliyah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gak apa-apa, khawatir gak keburu jamaahnya. Ba'diyah kan bisa. An-Nazi'at kepanjangan, bagi 2. Yang penting ada usaha untuk mengulang hafalan. Lumayan kan? Ba'da zuhur An-Nazi'at, ba'da maghrib Abas, ba'da isya at-takwil al-infitar. Lumayan itu. Nggak akan lupa kalau dibaca kayak gitu terus. Insya Allah nggak akan lupa. Jadi walaupun cuma hafalnya juz 30, tapi udah kayak Al-Fatihah, itu luar biasa. Daripada orang yang katanya sudah setoran 30 juz, tapi yang tersisa hanya Al-Duha sampai An-Nas gitu. Dan ini banyak. Apalagi setelah ramainya, maraknya camp-camp itu ya. 1 bulan hafal 30 juz gitu kan. 2 bulan hafal 30 juz. Nah ini kalau misalnya pun ada yang benar-benar dari nol, itu dijamin hari ke-30 yang dihafal hanya juz 30 saja. Yang lain udah lupa lagi. Ya. Hari pertama kan biasa setoran juz 1, hari kedua juz 2, hari ketiga juz 3, hari keempat juz 4, terus begitu. Hari ke-30 juz 30. Juz 1 sampai 29-nya mana? Ya hilang, menguap. Daripada mengadakan acara seperti itu, lebih baik mengadakan 1 bulan rutin juz 30 daripada 1 bulan khatam 30 juz tapi nggak ada yang tersisa. Ya, begitu. Jadi yang penting itu mutqin. Dan kita terus nambah, nyicil nggak apa-apa, dikit-dikit. Nggak apa-apa, yang penting terus ngafal, yang penting terus murojaah. Nyicil dikit-dikit nggak apa-apa. Saya sanggupnya sehari cuma 1 baris, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Kadang-kadang kita ini banyak mikir tapi kurang action. Banyak planning tapi kurang amal. Planning A, planning B, planning C, terus banyak. Padahal kalau pengen ngapal itu sederhana, mulai dari sekarang. Ustaz, apa persiapan ngapal? Persiapan ngapal itu adalah mulai sekarang. Persiapan ngapal itu cuma 1 mushaf. Persiapan ngapal itu cuma 1 mushaf. Setelah itu apa? Hafal. Metode apa yang terbaik? Tidak ada metode yang terbaik. Yang ada itu cocok-cocokan. Tapi semua metode menghafal Al-Quran intinya di 3M. Membaca, mendengar, mengulang. Udah, gak ada yang lain.
Semua metode pasti di situ, membaca, mendengar, dan mengulang. Jadi kalau misalnya kita ingin kuat hafalannya, banyak baca, banyak dengar, banyak ulang. Itu metode terbaik. Selesai ya. Jadi sambil belajar tajwid, sambil nyicil hafalan, dan juga menguatkan hafalan kita. Kemudian dari mana kita mulai? Dari suratul Fatihah. Kenapa? Karena suratul Fatihah berkaitan dengan keabsahan salat. Maka kita perbaiki bacaan suratul Fatihah. Jangan sampai hafalan masa kecil melekat. Hafalan masa kecil yang keliru melekat. Kalau misalnya dari kecil udah benar, alhamdulillah. Tapi kalau ada kekeliruan, maka masih segera dikoreksi, masih segera dibengkel, direparasi. Begitu. Kemudian menghafal al-mufassal. Apa al-mufassal? Surah-surah pendek. Dari sekitar juz 25 lah. 25 sampai akhir, bukan 25, 26 ya, 26 atau 27 pertengahan sampai akhir. Jadi sekitar 4 juz lah. Begitu sampai akhir, itu namanya al-mufassal. Dan ini adalah tradisinya para sahabat zaman dulu. Jadi ngafal itu bukan dari depan tapi dari belakang, dari al-mufassal. Kan dipakai dalam sholat. Atau kalau misalnya nggak sanggup al-mufassal, misalnya nih yang ibu-ibu misalnya udah senja gitu, katakanlah seperti itu ya, tapi pengen hafal Al-Quran, surah apa yang sebaiknya dihafal? Maka sebaiknya surah yang memiliki banyak keutamaan. Contohnya Yasin, Al-Mulk, Waqiah, Al-Kahf misalnya. Itu yang diutamakan untuk dihafal. Kenapa? Karena ingin meraih pahala lebih besar. Ketika ibu nanti ngulangnya ya, ketika ibu nanti ngafalnya itu Yasin, Al-Mulk, Waqiah, pasti ngulang-ulangnya itu kan. Nah itu pahalanya lebih banyak karena banyak keutamaan. Al-Kahf bisa diulang setiap hari Jumat. Begitu. Jadi kalau misalnya nggak sanggup menghafal seluruh Al-Quran, pakai strategi. Jangan Al-Baqarah dulu. Surah-surah yang banyak keutamaannya dulu, seperti Yasin, Al-Mulk, Waqiah. Yang paling pendek Al-Mulk dulu. Al-Mulk dulu. Al-Mulk selesai, maka kemudian Al-Waqiah. Waqiah selesai, Yasin selesai, Al-Kahf. Udah. Baru setelah itu surah-surah yang lain. Kenapa? Karena supaya kita mendapatkan banyak pahala dan keutamaan. Begitu. Wallahu taala. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kita bisa memahami betapa pentingnya tajwid di dalam kehidupan kita dalam membaca Al-Quran, dan kemudian juga bisa memberikan motivasi untuk langsung mulai belajar. Jangan ditunda-tunda, langsung mulai belajar. Dari kapan? Dari sekarang. Ya, jangan ditunda-tunda. Baik, untuk materi teoritis mungkin segini aja ya, tidak usah perpanjang lebar lah. Tapi kita bisa eksplor. Kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan untuk tanya jawab. Kami persilakan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini berkaitan dengan kegalauan mungkin ketika proses pembelajaran Al-Quran itu. Sekarang kan sudah mulai banyak berkembang tentang metode-metode dalam tahsin Al-Quran itu ya. Ada yang kita kenal dengan qiraati, ummi, berdari dan sebagainya. Tapi dari sekian banyak metode tersebut, belum ada yang mampu mengubah seorang yang baru bisa baca Al-Quran itu bisa membaca atau melafadzkan huruf hijaiyah dengan fasih. Contoh misalkan seorang pemula itu kan pasti kesulitan ketika melafadzkan huruf ain misalnya. Nah itu masih banyak yang kesulitan. Bagaimana kira-kira kita metode tercepat agar peserta tahsin itu bisa membaca ain dengan fasih? Jadi yang bisa saya tentang metode cepat agar seorang itu bisa cepat fasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, belajarnya seminggu berapa kali? Yang bikin lama itu. Kalau pengen cepat bagaimana? Setiap hari. Serius. Kalau masih seminggu sekali, seminggu 2 kali, jangan berharap cepat. Setengah jam setiap hari lebih baik daripada 2 jam seminggu sekali. Setengah jam setiap, bahkan 10 menit setiap hari itu lebih utama atau lebih baik daripada 5 jam cuma seminggu sekali.
Jadi kalau misalnya pertanyaannya, kok nggak ada metode yang bisa mempercepat? Bukan metodenya, kitanya. Jadi ibu-ibu kalau pengen cepat, gimana caranya? Setiap hari. Ustaz, kalau setiap hari berarti saya harus daftar 2 kelas. Ya nggak apa-apa. Biayanya besar nggak apa-apa, surga. Jadi kalau 1 kelas misalnya biaya per bulan berapa? Per bulan berapa? Misalnya per bulan katakanlah 300.000. Berarti kalau daftarnya 2 kelas berarti 600.000 berarti. Dan kalau 2 kelas ber 4 hari, pengen nambah lagi berarti 3 kelas 6 hari kan? Nah, berarti 900.000. Enggak. 900.000 per bulan akan membuka jalan menuju surga. Setiap hari. Jadi bagaimana caranya kiatnya supaya bisa mengubah atau percepat perubahan dari peserta didik? Caranya adalah talakinya setiap hari. Kenapa? Karena yang namanya pemula lebih butuh guru daripada buku. 90% guru, 10% guru. Itu pemula. Metode apapun, kalau ketemunya seminggu sekali, seminggu 2 kali, jangan berharap cepat. Harus setiap hari. Kalau enggak, 6 hari lah. Sehari istirahat. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ketemu seminggu sekali, seminggu 2 kali, di rumah enggak akan latihan. Dijamin enggak akan latihan. Kalaupun latihan dicoba-coba, tak kayak gini susah, udah teraja kalau ketemu kayak gitu. Itu masalahnya, ya. Masalahnya adalah di sini intensitas pertemuannya kurang. Itu yang seringkali menjadi penghambat, ya, peserta-peserta yang baru. Kalau yang sudah menengah ke atas, yang mau seminggu sekali, sebulan sekali juga nggak masalah, karena bacaannya sudah jadi. Nggak akan terjadi perubahan yang signifikan kalaupun jarang ketemu. Tapi kalau pemula jarang ketemu, ya sudah. Sekarang dikoreksi misalnya huruf tha, sejam selesai itu bisa tha. Alhamdulillah sudah selesai sekarang ibu-ibu sudah bisa semuanya. Ketemu lagi, itu lagi yang dikoreksi. Kenapa? Karena di rumah lupa kayak gimana ya kemarin itu ya. Hari pertama pulang ke rumah nih masih ingat, besok bangun tidur udah mulai lupa tuh samar-samar tuh. Hari kedua hilang, keempat, kelima, keenam, ya udah. Ketujuh ulang lagi, tak lagi. Betul ibu? Itu masalah. Ya karena saya juga pernah ngajar ibu-ibu ya sama. Makanya kalau buat ngajar ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang penuh kesibukan begitu ya, ya sudahlah, ngambil berkahnya aja gitu. Alhamdulillah Bu, bagus. Seminggu lagi ya begitu, bagus. Datang lagi, bagus. Ya yang penting berkah udah, nggak apa-apa Bu. Jalan menuju surga lebih baik daripada orang yang nggak datang. Tapi kalau ingin naik level, nggak bisa, nggak cuma sekadar ngambil berkahnya doang. Harus setiap hari ketemu. Jadi begitu. Tipsnya apa? Ditingkatkan intensitas belajar. Karena pemula nggak pernah latihan di rumah, dijamin. Pemula itu nggak pernah latihan di rumah. Harus latihan di depan. Begitu. Ya, Allah Taala. Ini juga banyak yang suka nanya begitu. Ustaz, saya kok susah ya berubah hurufnya. Belajarnya berapa kali seminggu? Sekali? Ya, susah. Setiap hari. Baru cepat. Kalau misalnya sudah setiap hari masih juga sulit berubah, kalau begitu berarti sudah uzur, ada rukhsah, keringanan, dimaafkan. Dimaafkan. Ya iya, kalau setiap hari ketemu masih belum bisa juga sudah dimaafkan. Gak apa-apa. Ya, begitu. Allah Ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustaz. Dari Ahmad ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dari Ikhwan sudah ada satu pertanyaan dari Ahmad. Apakah ada? Sepertinya tidak ada.
Assalamualaikum. Izin bertanya. Izinkan. Seumpama kita baru sedang proses belajar sekarang, tapi kita sudah mengamalkan ilmunya dengan anak saya bersama Irfan mulai mengajarkan. Tapi saya sendiri juga masih dalam proses belajar. Gimana Ustaz? Kira-kira ada ininya enggak? Ada apanya? Ya seperti ada kesalahan kan? Artinya saya sendiri masih belajar, tapi saya sudah berusaha untuk mengajarkan anak saya. Apakah boleh seseorang yang baru belajar atau masih belajar itu mengajar? Jawabannya boleh. Nabi SAW bersabda, "Balighni walau ayat." Selama kita mampu, selama kita yakin mengajarkan bisa, ajarkan. Yang penting jangan nekat mengajarkan apa yang tidak mampu. Kalau kita mampu mengajarkan, kita tahu kan huruf-huruf hijaiyah itu apa? Tahu. Bisa ngajarin orang yang masih buta huruf hijaiyah, bisa. Ya sudah, ajarkan itu. Walaupun belum sempurna pelafalannya, nggak masalah. Yang penting kita ajarkan apa yang kita mampu, kita beri apa yang kita tahu. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk memberikan sesuatu yang tidak kita mampu. Itu yang penting. Kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab, ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Kadang-kadang ada sebagian guru yang gengsi. Pertanyaan pengen dijawab semua, walaupun acok jawabannya. Ya atau pakai kirologi, dikira-kira yang terjadi. Nah, jadi selama memang kita yakin di atas ilmu, kita mampu mengajarkan, ajarkan apa yang kita mampu, ajarkan apa yang kita bisa. Tidak masalah. Bahkan bisa menjadi wajib hukumnya kalau di sana tidak ada lagi yang bisa mengajar selain kita. Bisa jadi wajib hukumnya kalau tidak ada lagi yang bisa mengajar kecuali kita. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Wa jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Abu Ezra atas jawabannya. Boleh satu lagi ya? Oh, bapaknya ada yang mau tanya satu lagi, Pak. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan di materi bahwa ulumul Quran itu banyak yang paling sederhana itu adalah tajwid. Nah, bagaimana kalau misalkan murid itu sedang belajar tajwid, talaqqi dan bahasa Arab, dan tapi ingin sampai ke tahap pembelajaran qiraat? Bagaimana pandangan Ustaz serta pengalaman Ustaz atau pengalaman guru Ustaz supaya step by step ingin belajar qiraat tanpa harus membaca? Sedangkan saat ini kan banyak sekali daurah-daurah yang ada ilmu Quran, dan kita pada pemula itu bisa tahap demi tahap tentang qiraat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan para ulama yang pasti yang pertama adalah menghafal satu riwayat. Jadi sebelum belajar ilmu qiraat wajib hafal satu riwayat. Kalau beneran ingin mungkin belajar qiraatnya. Tapi kalau sering coba-coba ya bisa aja. Cuma tidak direkomendasikan. Jadi harus hafal. Hafalannya di atas tajwid, bukan hafalan yang keliru. Jadi harus hafal dulu, hafalannya di atas tajwid yang benar. Yang kedua, bekalnya sebelum ilmu qiraat apa? Nahwu dan sharaf. Karena nanti variasi bacaan Al-Quran sangat erat kaitan dengan nahwu. Banyak istilah-istilah nahwu yang akan kita pelajari. Pernah Ustaz Al-Farabi ada yang kenal? Ustaz Muhammad Al-Farabi. Beliau pernah mengadakan daurah syatibiyah, qiraat sabah. Yang hadirnya banyak yang belum hafal Quran, banyak yang belum bisa bahasa Arab. Apa yang terjadi? Muntaber, mundur tanpa berita. Ya yang ada yang bertahan, tapi cuma sekadar oh iya gitu doang. Tapi ketika sudah praktek, silakan ibu bawa praktekkan, hehe. Berat. Bisa sih kalau sekedar ingin tahu, bisa belajar variasi qiraat, bisa. Bahkan kita cukup beli mushaf qiraat, jadi itu belajar qiraat. Tapi untuk mungkin nggak bisa. Untuk mungkin mesti hafal Al-Quran dan faham nahwu sharaf. Tanpa itu nggak bisa mungkin ilmu qiraat. Ya, nggak bisa mungkin. Begitu. Jadi tahapannya apa? Nanti belajar tajwid, kuasai tajwid, kemudian hafalkan Al-Quran sesuai tajwid yang benar. Setelah itu pelajari bahasa Arab, nahwu sharaf, baru ilmu qiraat. Udah mantap hafalan dan nahwu sharafnya, ringan belajar qiraat. Begitu. Bagi siapa saja yang ingin mendalami ilmu qiraat. Begitu.
Allah Ta'ala. Baik, kami kira cukup ya untuk sesi pertanyaan pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Ezra, dan kita masuki sesi selanjutnya, yakni talaki langsung bersama Ustaz Abu Ezra, yang nanti para jamaah semua di sini akan dibimbing ya, dibantu dan mengikuti bagaimana cara membaca suratul dari Al-Quran yang akan dipandu oleh Ustaz Abu Ezra. Dan insya Allah nanti Ustaz Abu Ezra akan membawakan suratul Fatihah ya, karena tadi dijelaskan oleh beliau suratul Fatihah ini merupakan surat yang sangat penting yang bisa saja membatalkan sholat jika dibacanya tidak benar. Untuk itu kepada Ustaz Abu Ezra mohon untuk membimbing kami bagaimana membaca suratul Fatihah secara baik dan benar. Syukran atas perhatian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca Al-Quran disyariatkan bagi kita sekalian untuk membaca isti'adah. Bagaimana lafalnya? Ada banyak variasi, yang terkenal itu 3. Yang paling utama, yang paling pendek, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, dari Jibril, dari Mikail, bahwa beliau mengambil bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan karena kita akan membaca Al-Quran, walaupun lafal ini bukan Al-Quran, maka tetap dianjurkan dibaca dengan tajwid yang sempurna. Kenapa? Karena kita baca isti'adahnya mau membaca Al-Quran. Jadi hukumnya mengikuti hukum bacaan Al-Quran ya. Bisa baca isti'adah semuanya? Kebangetan kalau nggak bisa ya kan? Silahkan baca bareng-bareng. 1, 2, yang atas saja pertama ya. 1, 2, 3. Baik, isti'adah diawali dengan huruf apa? Tuh, huruf A. A itu bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Arab huruf A? Mana ada huruf A? A. Mana? Ada bahasa Arab A? Gak ada. Yang ada itu hamzah. Hamzah diucapkannya di mana? Pangkal tenggorokan itu luas, bagian mana pangkal tenggorokan segini? Tenggorokan bawah itu banyak, bagian mananya? Iya, mana tenggorokan bawah itu di mananya? Kan banyak tenggorokan bawah. Kan? Ini nih yang penting ya. Hamzah diucapkan di pita suara. Hamzah diucapkan dengan cara menggetarkan pita suara. Dengan cara apa? Pita suaranya di mana? Ini tenggorokan ada. Suara sekitar sini, pita suara. Gak percaya pita suara sekitar sini? Butuh pembuktian? Ada yang mau berkorban? Lihat pita suara dari mana? Caranya memang mirip atau sama dengan A bahasa Indonesia. A. Hamzah ini dia cirinya pita suara bergetar ketika diucapkan. A. Tapi ketika sukun dia tidak ada aliran suara. A. Jadi jangan jangan begitu. Kalau sukun misalnya sodah, jangan ditekan, sebutkan. Terputus saja. Sodah, silakan. Terputus, jangan ditekan. Ya. Sodah. A-I-U-ba. Coba. Fathah, fathah kayak gimana fathah? Sama-sama A. Bukan O. Fathahnya hamzah tipis. A. A. Bukan O. A. A-I-U-ba. Bukan bo, ba. Tipis. Pernah dengar orang Arab asli ngomong gak? Kalau orang Arab salam, assalamualaikum atau assalamualaikum. Ada nggak orang Arab kalau salam assalamualaikum? Orang Indonesia. Kamu tahu? Assalamualaikum.
Makanya kita kalau baca Al-Quran ke bawah tebal. Salam, Allah, a'udhu. Coba ngahayal jadi orang Arab. Ngahayal jadi orang Arab supaya nyerap. Oh, Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Berarti di Arab-Arabin cara bacanya. Ya walaupun gak mirip-mirip banget gak apa-apa. Yang penting sudah berusaha mengarab-arabkan diri. Kan kalau kita belajar bahasa Inggris begitu kan, harus menginggris-inggriskan diri kan. Sekarang kita belajar Al-Quran bahasa Arab, berarti mengarab-arabkan diri, gak apa-apa ya, begitu ya. A-I-U-Ba. Jadi bukan A-I-U-Ba, A-I. A. Karena dalam bahasa Arab ada fathah tipis, ada fathah tebal. Fathah tipis A, fathah tebal A. Fathah tipis A, fathah tebal A. Tipis tebal ya, begitu. U-an-ani-ana. Oh kenapa enggak akna? Ustaz kok saya dapat metode akna? Karena orang Arab tidak pernah mengucapkan hamzah sukun setelah hamzah harakat. Sekali lagi, orang-orang Arab tidak pernah mengucapkan hamzah sukun setelah hamzah harakat. Terus gimana kalau misalnya ada a, i, u, maka otomatis diubah jadi mad. Makanya bukan akna tapi ana. Otomatis, itu udah otomatis dalam bahasa Arab begitu. Kenapa begitu? Karena nama begitu dalam bahasa Arab. U-an-ani-ana. Minal mu'nima'i an-ani-an. Jangan buru-buru. Mad ketemu hamzah itu 4 harakat atau 5. Minal mu'nima'i an-ani-an. Baik, hamzah a. A'udzu. Setelah hamzah huruf apa? Oin. Ain diucapkannya di mana? Tengah ruang luas di mananya? Di katup epiglotis namanya. Sini nih katup epiglotis. Katup. Apaan katup epiglotis? Apa? Ini katup epiglotis nih. Nah, di situ. Bahasa Arabnya lisanul ismal. Itu tukang parkir. Katup epiglotis itu tukang parkir. Tukang parkir aliran udara dengan aliran makanan. Dia nutup. Kalau kita lagi makan, dia nutup aliran udara. Kenapa? Supaya makanan masuknya ke kerongkongan. Kalau ngomong dia terbuka, bukan tutup. Makanya jangan makan, jangan ngomong lagi makan. Bingung tukang parkir ini, sini maju, terbuka. Begitu ya. Oh, mati. A. Caranya tekan katup epiglotisnya, kemudian lepaskan. A'u. Jangan dilarikan ke hidung. Bukan. A'u. Cirinya ain di mana ada aliran sedikit. Ketika sukun ada aliran sedikit. Ta'lamun. Bergetar pita suara. Ya, ini adalah huruf ain. A'udzu. Huruf apa setelah ain? Apa? Dal. Di mana caranya mengucapkannya dal? Ujung lidah bertemu, keluarin sedikit. Cirinya ngalir suaranya, bergetar pita suara. La, ri, ru, bal, a'udzu, billahi. Apa? Di mana kak? Dua B, sama seperti huruf B dalam bahasa Indonesia.
billahi. Bukan bel, bil. Billahi. Nah, bi bukan b. Ini banyak nih di antara kita yang kasrohnya itu bukan i tapi e. Kenapa? Karena masih minum air, bukan air. Mulai sekarang minum apa? Air. Supaya b bukan b. A'udzu billahi, bukan billahi, billahi. A'udzu billahi. Silakan. Ketemu apa? Lam. Lam ya sama dengan huruf L bahasa Indonesia. Gampangnya gitu. Tipis apa tebal? Tipis. La. Bukan lo. Billahi. Billahi. Tipis. Billahi. A'udzu billahi. Ain 2 harakat, lam 2 harakat. A'udzu billahi 2 harakat. Jangan lebih. Jangan lebih dari 2 harakat. Setelah lam apa? Ha. Di mana ha? Sama dengan hamzah kita suara. Hi. Billahi. Bukan billahi. Kadang-kadang kalau orang baca billahi. Billahi. A'udzu billahi. Oh, tipis. A. Balikin lagi a. A'udzu billahi. Minash. Huruf apa? Mim dulu. Mim gampang, huruf M bahasa Indonesia. Minash. Mi. Ketemu huruf nun. Na. Tipis. Bukan nosh. Na. Nash. Minash. Na. Sama dengan mim. Na. Mana. Mini. Munu. A'udzu billahi minash. Shin di mana? Tengah lidah. Naikkan tengah lidah kayak musir ayam, Pak. Nah, mirip gitu, ya. Shasha. Shishi. Shushu. Minasyaitoni. Masuk ke ya di mana? Tengah lidah juga mirip huruf Y bahasa Indonesia. Syai. Bukan syai, syai. Syaitoni. Jangan mantul, syai, bukan syai. Syaitoni. Minasyaitoni. To. Bukan to, to. Kebal, to. Gak monyong, to. To. Bukan to, to. To. Minasyaitoni. Bukan to, to. Belir, to. Turun lagi tadi sudah. Minasyaitoni. Langsung masuk ro tebal. Nil. Tebal. Nil. Jangan mir, bukan. Itu era bahasa Indonesia. Terus gimana? Near, bukan. Itu Inggris. Terus gimana? Di antara R Indonesia dan R Inggris. Ro. Ri. U. Bal. Syaitonir. Bukan. Bukan. Coba letakkan jari di bibir. Jangan maju. To. Saya yang maju jarinya. Kalau misalnya yang maju berarti mesti mengendalikan bibir sendiri sebelum bibir orang lain. Ya. To. Kalau masih maju juga ganti. Jangan sama jari. Pakai cutter. Supaya nggak maju lagi bibirnya. To. Minasyaitoni. Pokoknya langsung betul. Syaitonir rajim. Ditahan. Syaitonir rajim.
ca, bukan ca. Ja, ji, ju, baji. Jaji, ju, baji. Ar-rajim. Hati-hati dicek ya. Hati-hati jadi cek. Ar-rajim. Kan jim, jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan kalau billah Indonesia banget. Billah Indonesia banget. Billah. Nah, itu orang Arab begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita pindah ke basmalah. Ini langsung masuk ayat Al-Qur'an basmalah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba la ma bukan la ma, bukan tipis. Ucapkan dengan tipis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sin seperti ucapan huruf S. Bismi. Bismillahi. Ar-Rahmani. Jangan dicadeli, bukan Inggris, bukan Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Yaumiddin. Yau, bukan yau. Ini kadang-kadang orang Indonesia sama nih. Dhammah sering jadi o. Yau. Ya. Rasul kadang-kadang. Rasul, gitu kan? Kenapa? Karena kalau duduk masih di kursi. Mulai sekarang kalau duduk di kursi. Minumnya begitu. Ubah. Air lagi. Air. Yaumiddin. Bukan Yaumiddin. Nah, begitu. Ya, bukan Kemudian berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan sedikit iya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak yang sering baca nasta'in. Nasta'in.
nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shad. Gimana Shad? Shad itu mirip S, cuma dia ditebelin sedikit. Sli, bukan sui kan? Sli juga bukan sui kan? Ihdinas Sli, bukan begini. Ihdinas Sli, bukan. Ihdinas Sli. Sli. Dan ini sering hilang tasdidinya. Banyak yang baca ihdinasi, tidak tepat. Ihdinasli. Tahan. Setiap tasdid tahan. Juga bukan shin, ihdinasy. Hati-hati. Juga bukan fa, ihdinasi. Sad. Sa. Sli. Su. Bas. Sa, sli, su, bas. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sin apa sad? Mustaqim sin apa sad? Sin. Mustaqim. Hati-hati dibaca mustaqim. Mustaqim. Qaf. Ti. Jangan seperti kaf, ki, juga jangan berlebihan. Ti berlebihan. Ti. Qaqa. Qaqiqu baqa. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.